berdasarkan dari tujuannya sendiri itu adalah agar penanganan pasien lebih terarah dari yang paling gawat sampai yang tingkat kegawat daruratannya bisa istilahnya ditunda, bukan ditunda tidak dilakukan tindakan, namun masih ada waktu tunggu. Jadi kita memfokuskan ke pasien yang memang gawat darurat terlebih dahulu. Untuk triase sendiri sistemnya sebenarnya banyak. Jadi kita eh, yang paling utama itu adalah menomorsatukan pasien dengan gejala-gejala yang mengancam nyawa, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan beberapa kasus-kasus yang sering eh, ditemukan di IGD atau di IGD rumah sakit. Itu yang pertama dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini sendiri adalah yang utama. Jadi ada 3 pemeriksaan utama pada pasien-pasien yang datang pertama kali ke IGD. Jadi kita periksa dulu airway atau jalan napasnya, breathing, nafasnya itu sendiri, dan circulation. Circulation itu adalah peredaran darah yang ada di dalam badannya. Dari sistem pernapasan, yang paling sering gejala utamanya itu adalah sesak nafas. Sesak nafas ini penyebabnya sebenarnya banyak. Yang paling sering bisa dari asma atau kita sebut kalau lagi kambuh itu ada namanya asma eksaserbasi akut. Atau kalau pada orang-orang tua namanya PPOK. PPOK itu adalah penyempitan jalan napas yang terjadi pada pada biasanya pada orang-orang yang usia lanjut yang disebabkan karena riwayat merokok. Gejala-gejalanya pada orang-orang yang asma biasanya sesak napas yang hebat. Kemudian kalau misalnya penyempitan saluran napasnya itu sudah sangat sempit ya bisa menyebabkan adanya suara napas tambahan atau kita sebut dengan mengi atau wheezing. Dan juga jika sesaknya sudah sangat berat akan ada tarikan otot-otot dinding dada. Jadi setiap dia menarik nafas akan ada gambaran eh, kulit atau otot dinding dadanya tertarik ke dalam. Kemudian ada juga contoh kasus lain itu namanya tension pneumothorax atau terjebaknya udara di dalam eh, kafum pleura. Jadi paru-paru kita itu dibungkus oleh selaput yang namanya pleura, di mana pleura itu harusnya tidak ada udara di dalam situ karena kalau ada udara maka paru-paru di dalamnya tidak bisa mengembang dengan sempurna. Jika ada biasanya pada tension pneumothorax ini adalah kasus-kasus trauma, misalnya luka tusuk atau kalau pada pasien dengan penyakit kronis itu disebabkan karena adanya perforasi atau berlubang efek dari infeksinya. Tanda-tanda dari tension itu biasanya ini poinnya adalah banyak pada pasien-pasien trauma, terutama trauma pada bagian dada. Ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk sistem pernapasan, emergensinya itu bersifat life saving atau tujuannya adalah eh, eh, untuk penyelamatan nyawa. Oke, lanjut ke kasus yang lain, gawat darurat di bidang kardiovaskular. Gawat darurat di bidang kardiovaskular yang paling sering itu adalah serangan jantung. Serangan jantung. Ini saya dapat ada pamflet dari Kemenkes. Beberapa gejala sakit jantung yang perlu diwaspadai. Yang pertama, adanya rasa berdebar-debar pada jantung atau disebut dengan palpitasi ya. Gejala jantungnya terasa seperti dadanya seperti diremas-remas dan biasanya nyeri dada, nyerinya itu tembus sampai ke punggung. Kemudian disertai dengan adanya rasa mual atau rasa muntah, ada gejala sesak nafas, berkeringat dingin, berkeringat dingin. Nah, ini yang khas. Nyeri dada sebelah kiri, biasanya nyeri dadanya seperti ditimpa beban berat dan menjalar sampai ke punggung dan tangan sebelah kiri. Sering juga menjalar sampai ke leher dan rahang sebelah kiri, dan juga pusing atau sakit kepala. Gejala khas yang utama untuk nyeri dada yang disebabkan karena sakit jantung itu adalah yang ini, nyeri dada sebelah kiri, tembus ke belakang, menjalar hingga ke lengan kiri, leher, dan juga rahang sebelah kiri.
Namun biasanya juga ada pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyerinya di ulu hati. Jadi dia nyeri perut, dia bilangnya sakit perut, bukan nyeri dada. Dia bilang sakit perut, usianya sudah faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung, dia udah di atas 40. Jika kita lakukan rekaman jantung, ternyata ditemukan dari rekam jantungnya ada serangan jantung. Nah, untuk pasien pasien dengan serangan jantung ini harus segera ditangani di IGD karena serangan jantung itu kan disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung yang menyebabkan gangguan sirkulasi darah di otot jantung. Itulah yang menyebabkan menjadi nyeri dada, kemudian pompa jantungnya menjadi tidak maksimal dan pada beberapa kasus yang berat bisa sampai terjadi henti jantung. Nah, kalau sudah terjadi henti jantung, pasiennya akan tidak sadarkan diri. Penting untuk masyarakat awam untuk tahu ini chain of survival atau bahasa Indonesianya itu BHD, bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar itu adalah suatu upaya untuk menyelamatkan pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Sebenarnya bukan karena kasus jantung aja, tapi pada semua pasien yang ditemukan tidak sadarkan diri. Ini semua tidak harus orang medis yang harus tahu ini, tapi semua masyarakat harus mengetahui BHD atau bantuan hidup dasar ini. Jadi yang pertama itu kalau kita menemukan ada pasien yang tidak sadarkan diri, kita harus cek sadarannya dulu. Kalau memang pasien tidak sadar, kemudian kita harus call for help. Jadi kita panggil bantuan. Jadi kita minta bantuan sambil kita mengamankan posisi pasiennya dan juga mengamankan posisi kita untuk penolongnya. Kemudian lakukan early CPR atau kompresi jantung sesegera mungkin. Kompresi jantung itu adalah kita menekan dada bagian tengahnya dengan cepat dengan cepat dan dalam. Jangan terlalu dalam jangan terlalu dalam, kedalamannya sekitar 5 sampai 6 5 sampai 6 cm. Kemudian kecepatannya sekitar Kita 100 sampai 120 kali per menit. Early defibrillation kalau di sekitar tersedia alat untuk AED itu boleh digunakan. Jadi AED itu adalah alat untuk mengembalikan kelistrikan jantung. Dan yang terakhir kalau misalnya setelah kita sudah lakukan kompresi jantung, ada respon dari pasiennya batuk yang misalnya responnya berkedip atau batuk yang terdengar jelas. Itu berarti pasiennya kemungkinan kesadarannya sudah kembali. Tapi baru-baru ini tidak perlu tidak perlu dilakukan AED ini kalau tidak tersedia. Jadi lakukan saja kompresi dada di bagian tengah sampai ada bantuan medis yang lebih ahli datang untuk mengambil alih. Itu kalau dari gawat darurat kardiovaskular karena serangan jantung. Oke, ini dilanjutkan dengan gawat darurat neurologis atau persyarafan. Yang paling sering itu karena stroke, serangan stroke ya. Serangan stroke sendiri itu ada dua. Jadi stroke itu ada dua, ada yang sumbatan, ada yang perdarahan. Gejalanya sama untuk dua stroke itu. Dari Kemenkes itu menyatakan membuat jembatan keledainya. Jadi segera ke RS. Segera ke RS itu terdiri dari senyum tidak simetris atau mencong, kemudian gerakan separuh badan melemah secara tiba-tiba. Jadi tangan dan kakinya melemah di satu sisi saja. Misalnya tangan kiri dan kaki kiri saja, tidak di dua-duanya. Itu tanda-tanda stroke. Kemudian bicaranya pelo atau tiba-tiba tidak bisa bicara atau tidak bisa mengerti kata-kata. Jadi kalau yang gangguan bicara ini ada gangguan kita bicara, ada juga gangguan kita tidak bisa mengerti apa yang diucapkan orang. Kemudian ada rasa-rasa kebas dan baal atau kesemutan pada separuh badan. Kemudian ada gangguan penglihatan, rabun, dan yang terakhir adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba.
Beberapa ahli bahkan bilang sakit kepala yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Jadi nyeri kepala yang hebat itu adalah gejala-gejala stroke. Nah, untuk penanganan stroke sendiri, mulai dari serangan stroke sampai ke pengobatan itu harus kurang dari targetnya adalah kurang dari 4,5 jam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah, amit-amit ya. Tapi ini pengetahuan untuk semuanya, pencegahan jika ada anggota keluarga di rumah yang ada gejala-gejala seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat dan cepat. Jadi jangan diabaikan karena semakin lama kita menunda pengobatan, maka kerusakan yang terjadi pada otak akan semakin meluas. Oke, ini selanjutnya ada kegawat daruratan pada anak. Kegawat daruratan pada anak cukup banyak ya. Ada mulai dari aritmia. Aritmia ini adalah denyut jantung, irama jantung yang tidak normal. Kemudian ada mimisan. Mimisan adalah perdarahan yang muncul dari hidung secara aktif. Biasanya ini bisa karena trauma atau bisa karena luka, bisa karena luka atau penyakit-penyakit kelainan darah atau bisa juga dari gejala-gejala DBD, demam berdarah denggi ya. Lalu ada juga gejala sesak napas, ini juga bisa gejala sesak napasnya bisa dari jantung, bisa dari keluhan paru-paru dan juga ginjal. Kemudian ada penyakit kuning, bayi prematur atau bayi yang lahir kurang bulan, misalnya 7 bulan atau 8 bulan, itu biasanya pernafasannya atau paru-parunya belum matang. Jadi ini adalah salah satu kasus yang harus ditangani sesegera mungkin setelah anaknya lahir. Kemudian hipertensi, biasanya ini pada kasus-kasus anak dengan gangguan ginjal, kemudian hipotensi, tetanus. Tetanus ini kalau misalnya dia kontak dengan eh, besi atau benda apapun yang terkontaminasi kuman tetanus. Kemudian ada gejala anak tidak BAK lebih dari 8 jam. Ini kecurigaannya bisa terjadi acute kidney injury atau kerusakan ginjal akut. Harus segera ditata laksana juga. Kemudian jika ada penurunan kesadaran, kejang dengan atau tanpa demam, anaknya tampak biru, biasanya ini pada bayi ya. Jadi anaknya tampak biru, bibir, lidah, telapak tangan di eh, telapak tangannya atau seluruh badan juga bisa. Ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya aliran darah. Kekurangan aliran darah penyebabnya banyak, paling sering itu ada kemungkinan ada masalah pada jantung dan juga kasus-kasus keracunan. Nah, ini sering ditemukan ya pada anak juga penang choking atau tersedak. Jadi biasanya anak-anak itu apalagi yang di bawah 5 tahun biasanya cenderung masukkan barang ke mulutnya atau ke hidungnya ya. Itu yang bisa menyebabkan adanya choking, sumbatan eh, gas. Hal-hal yang pertama kali itu sebenarnya tergantung dari usianya. Kalau di atas 5 tahun atau usia di atas masuk usia dewasa itu kita bisa lakukan back blow, kita tepuk dengan kuat 5 kali pada bagian punggung. Kemudian dilakukan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ini adalah kita jadi kita seperti memeluk pasiennya dari belakang, kemudian eh, fist atau genggaman ini kita taruh di antara dada dan juga perut. Kemudian dilakukan dorongan ke arah atas, dorongan ke dalam dan ke atas. Jadi mendorong benda asingnya itu untuk keluar dari saluran nafas kita. Itu untuk yang di atas usia 5 tahun termasuk dewasa. Kalau untuk di bawah 5 tahun atau pada bayi atau anak yang masih yang kecil bisa dilakukan back blow dan juga chest yang namanya abdominal thrust. Jadi ditekan dengan menggunakan jari pada bayi, terutama pada bayi ya. Ini kasusnya ditekan dengan menggunakan jari, posisinya sama di antara perut dan juga dada. Tujuannya untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat saluran nafas. Untuk saluran nafas sendiri harus teratasi dalam hitungan detik karena kalau tidak ada
Saluran nafas tersumbat tidak akan ada oksigen yang masuk, sedangkan oksigen itu adalah istilahnya motor utama dalam kita melakukan metabolisme semua metabolisme dalam tubuh. Ini kegawat daruratan ya di hormon-hormon. Salah satu yang paling sering datang ke IGD adalah pasien dengan hipoglikemia. Pasien ini biasanya adalah pasien dia dengan DM, diabetes mellitus atau pasien-pasien dengan penyakit gula darah. Biasanya pasien yang tidak terkontrol atau misalnya minum obatnya jarang-jarang atau minum obatnya hanya saat dia merasa tidak enak badan. Biasanya pasien seperti itu atau pasien yang sedang tidak nafsu makan tapi tetap minum obat. Biasanya bisa terjadi yang namanya hipoglikemia. Paling sering juga terjadi pada orang-orang tua. Jadi lansia-lansia yang dia makannya sudah tidak terlalu banyak tapi obat-obatannya diminum tanpa pengawasan dari misalnya dari anaknya atau dari keluarga terdekat. Tanda-tanda yang harus diketahui untuk hipoglikemia sendiri bisa dari tangannya gemetar, ada nyeri kepala, keringat dingin yang berlebihan, pandangan kabur, rasa mengantuk, dan kalau misalnya sudah terlalu rendah gulanya, itu pastinya bisa tidak sadarkan diri. Jadi untuk perhatian Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu sendiri atau ada keluarga di rumah yang yang mempunyai sakit gula darah, harap untuk mengkonsumsi obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Jangan takut makan, tetap harus makan, makan yang secara terkontrol, dan untuk orang-orang tua diharapkan untuk makan obat itu dalam pengawasan. Jadi jangan makan obat sendiri. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ferin. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Sita atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya, Sobat Pempek. Baik, untuk selanjutnya, izin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini kalau dari kolom chat masih belum ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang langsung mau diskusi. Ada yang mau diskusi langsung, boleh langsung raise hand ya teman-teman semuanya. Boleh, Sobat Pempek, ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada satu ya. Baik, di sini ada dari siapa ini? Pak Agustian. Oke, Oke, mohon ditunggu ya, Sobat Pempek semua. Ngomong ya? Oke. Oke, mungkin ini saya langsung bisa bersama Dokter Sita ya, teman-teman semuanya. Izin dok, ini pertanyaannya. Bertanya dokter, untuk bayi demam dikatakan gawat darurat jika kriterianya sudah gimana ya dok?
untuk bayi demam, Dokter Sita? Silakan. Oke, untuk bayi demam ini pertanyaan sering ya dari orang tua ya. Untuk bayi demam ada kita kan tadi panduannya banyak ya. Nah, ada panduan yang mengatakan mengatakan anak demam yang dikatakan emergensi itu saat suhunya di atas 38,5 atau 40 derajat Celcius. Itu harus segera diturunkan demamnya dengan memasukkan obat-obatan antipiretik atau anti demam. Untuk kasus seperti itu, anak-anak bisa akan diperiksa terlebih dahulu. Jika memang suhunya di atas 40, bisa dimasukkan obat demam. Nah, untuk obat demam sendiri, biasanya menurunkan demam memang tidak terlalu, kalau memang masih terjadi proses penyakitnya, biasanya penurunan demamnya memang tidak terlalu lama. Jadi memang harus dilanjutkan di rumah untuk dengan obat minumnya, obat oral. Jadi seperti itu. Demam yang emergensi juga jika anak demam kemudian dilanjutkan terjadinya kejang, itu namanya kejang demam. Kalau misalnya kejangnya terjadi lebih dari 15 menit atau frekuensinya lebih dari 2 kali, lebih dari 1 kali, kurang dari 24 jam, itu juga termasuk kasus gawat darurat yang perlu diobservasi di rumah sakit. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke, baik dok. Izin dok ya, kita lanjut. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Bu Siti. Izin bertanya dok, kalau untuk mencret yang udah sering banget, bisa langsung ke IGD atau ke klinik ya dok? Apakah beda kriteria mencretnya anak-anak sama dewasa untuk kriteria gawatnya dokter? Baik. Oke, saya akan coba jawab ya. Untuk kasus-kasus mencret atau muntaber yang disertai dengan muntah, yang ditakutkan itu adalah jika terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan akibat lebih tidak imbalance, tidak balance, tidak seimbangnya cairan yang keluar dengan cairan yang berada di dalam tubuh kita atau cairan yang masuk. Nah, kasus-kasus yang dikatakan emergensi jika dehidrasinya itu sudah dehidrasi sedang atau bahkan dehidrasi berat. Biasanya pada anak-anak itu mulai terjadi penurunan kesadaran atau namanya letargi. Kemudian gejala yang lain itu adalah kalau misalnya dehidrasi sedang, biasanya anaknya itu jadi tampak lebih haus daripada biasanya. Kemudian saat dia menangis itu nggak ada air matanya lagi, kemudian turgor kulit atau elastisitas kulitnya sudah berkurang. Kalau elastisitas kulit yang normal itu ketika dicubit seperti ini, dia akan kembali langsung datar seperti ini. Namun kalau terjadi dehidrasi, biasanya elastisitas kulitnya akan berkurang. Jadi ketika dicubit seperti ini ya dia akan gini aja, dia nggak akan kembali seperti semula. Itu tanda-tanda terjadinya dehidrasi. Kemudian kalau pada anak-anak, anaknya lemes, matanya celong, atau hitam di bagian bawah matanya cekung ya. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, kemungkinan sudah terjadi dehidrasi. Nah, untuk memastikannya, kalau misalnya memang ragu di rumah, penilaian-penilaian itu kan sebenarnya sangat subjektif ya. Jadi tergantung dari penilaian dan juga pengalaman eh, pengalaman dan juga ilmu dari dokter jaga IGD-nya. Jadi boleh untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya mengalami mencret, muntaber, dan disertai dengan muntah ataupun tidak, boleh langsung diperiksakan ke IGD agar nanti dinilai sama dokter yang jaga di IGD-nya. Apakah ini sudah termasuk dehidrasi atau belum gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Sita atas penjelasannya. Sangat menarik sekali, sekali ya. Ini emang banyak ditemui ya dokter ya terkait anak-anak demam ataupun mencret yang sering terjadi di IGD kita ya. Baik untuk semua sobat pempek, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh kalau nggak melalui chat, boleh langsung resen, kita bincang-bincang langsung sama dokter Sita di sini.
Nah, izin dok, ini dari Pak Agustian lagi ya. Dok, mohon maaf untuk anak yang kejang di rumah itu apa yang sebaiknya kita lakukan, dok? Nah, mungkin sekalian kita untuk edukasi juga dokter ya, jika anak kejang di rumah apa aja yang harus dilakukan dokter Sita. Baik. Oke, untuk anak yang kejang di rumah, ini memang jadi salah satu kekhawatiran orang tua yang paling sering ya untuk kejang ini. Nah, yang perlu kita jadi perhatian dulu sebagai orang tua atau sebagai pengasuh dari anak tersebut, kita tidak boleh panik. Karena kalau kita panik, kita nggak tahu mau ngapain, kita pasti bingung. Jadi, kalau anak kejang, kita harus tetap tenang, mengamankan anaknya dan dari lingkungan sekitarnya. Jadi, kalau bisa anaknya itu di tempat yang luas, jangan di tempat yang dia bisa resiko, misalnya terbentur atau misalnya di lantai yang keras. Lalu, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak, baik itu jari, sendok. Biasanya orang-orang suka kalau anak kejang suka masukin sendok karena takut lidahnya tergigit. Itu nggak perlu karena nanti takutnya malah akan menyumbat saluran nafasnya. Kalau misalnya di rumah sudah sedia obat anti kejang yang masuk melalui dari bawah, dari anus itu boleh diberikan. Tapi kalau misalnya memang kejang pertama kali, begitu anak kejang, boleh divideokan terlebih dahulu sekitar 3 atau 5 detik agar nanti bisa dilihat sama dokter anaknya karena itu informasi yang penting. Karena perlu diketahui kejang itu ada yang kejang seluruh tubuh, ada yang kejang eh, hanya di bagian tangan, Mengalami bagian kesalahan kaki, kondisi hanya di gigi bagian itu sendiri tidak ramai gigi karena ada tertentu dan kurang itu kondusif pada untuk salah satu pasien pengobatannya dan yang juga mungkin untuk tata laksana alur tata laksananya itu berbeda. Jadi boleh divideokan sekitar 3 sampai 5 detik saja, jangan terlalu lama. Kemudian anak langsung dibawa ke IGD untuk mendapatkan penanganan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Sita untuk penjelasannya. Mungkin ada lagi dari Sobat Pempek yang ingin ditanyakan, boleh? Ada lagi Bapak Ibu semuanya, Sobat Pempek? Dokter Sita kita tadi belum menyapa ada direktur kita, ada Pak Gusti. Selamat bergabung juga Pak Gusti. Boleh Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan, Ya, diskusi sama dokter Sita, boleh. ya, saya sambil dua tempat ke Bapak. Eh, karena dikasih kesempatan sama host ya, ketemu teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Pak Ferin, Dr. Sita, terutama pembicara hari ini. Jadi, saya lihat dari peserta ada juga dari luar ini. Jadi, seperti biasanya saya sampaikan, PMP ini kan edukasi masyarakat ya. Jadi nanti kita akan terus perbaiki kualitas PMP-nya, terutama nanti juga menyentuh bagaimana masyarakat selain tahu kondisi secara apa keilmuan gitu ya. Yang sampai dokter kita adalah keilmuan yang sifatnya praktis gitu ya. Jadi mestinya semua bisa menggunakan itu sebagai dasar untuk bisa mengenali lebih dini. Kan begitu ya harapannya, dokter Sita ya.
Tapi juga tetap nanti Mbak Perin, teman-teman perhatikan bahwa kalau bisa di setiap ujung dari setiap kegiatan, kita tetap menampilkan informasi berkaitan dengan prosedural yang sifatnya harus diketahui oleh semua masyarakat. Nomor-nomor telepon penting seperti IGD kita ini masih banyak yang belum kenal mungkin nomornya. Tidak semua orang lihat Instagram, tidak semua orang lihat mungkin TikTok, tapi kita tetap perlu sampaikan di setiap kapanpun. Karena kita kan tahu sendiri, ya saya kira mungkin masih seger kita seminggu 2 minggu ini masih ada yang komplain soal pelayanan di IGD. Ya. Saya tahu mungkin sampai malam kita pernah bareng-bareng Dokter Sita ya menunggui misalkan apa yang dikerjaan teman-teman. Saat itu yang kita lakukan adalah bagaimana semaksimal mungkin memang menolong pasien-pasien dalam rangka gawat darurat. Tapi memang tidak semua tanggapannya itu positif. Ada yang dibilang lambat lah, ada yang dibilang komunikasinya jelek lah, ada yang dibilang kok saya nggak bisa dengan BPJS. Nah ini memang edukasi-edukasi yang mestinya juga kita rajin memberitahukan. Karena saya memahami, ya artinya mereka datang kan memang tidak seperti kita mungkin kalau memperhatikan kawan-kawan di IGD ke sampai jam 2 malam, 3 malam, kita kasus, ya itulah kerja kerja keras yang luar biasa dan saya hargai itu. Tapi tetap kita berupaya memberikan yang terbaik. Jadi kalau saya hanya komen saja, ini bagus, yang disampaikan Dr. Sita. Jadi nanti juga tolong dilengkapi dengan di ujungnya adalah tadi informasi mengenai prosedural yang sifatnya penting. Kita kemarin seperti dengan BPJS sudah mulai menyampaikan lagi aturan-aturan baru terkait dengan pelayanan IGD. Tapi di luar itu, saya berharap teman-teman juga tetap mengedepankan bagaimana berkomunikasi yang baik. Jadi interpersonal skill itu penting sekaligus pelengkap dari perfectnya perawatan yang diberikan pada saat kondisi darurat. Karena kondisi darurat itu harus dikawinkan dengan komunikasi yang baik. Begitu, Dokter Sita ya. Karena yang dihadapi pasti orang-orang yang dalam kondisi kalau yang pasiennya gawat darurat, yang ngantar bisa gawat emosi. Karena selisih sedikit, gawat emosinya lebih kuat daripada gawat daruratnya. Padahal gawat darurat sudah diikuti dengan prosedur-prosedur terkait penanganannya adalah terkait pasien-pasien yang mungkin bukan dengan penjaminan pribadi atau pembayaran pribadi. Nah ini yang saya kira sangat penting. Itu beberapa yang sampaikan. Terima kasih Mbak Perin. Mungkin saya hanya tanya satu saja. Kalau konteksnya kita saya lihat ada Instagram kita yang mengatur ini IGD, ini enggak gitu ya. Eh, Kalau pasien begini dibawa ke IGD, pasien begini dibawa ke poli atau rawat jalan. Nah sebenarnya menurut dokter nih ya, kalau mau mengenali lebih awal, di luar kondisi-kondisi tadi ada misalkan segera ke RS begitu ya, atau mungkin anak begitu ya, kan nggak semua orang punya pengalaman ya. Nah kira-kira apakah menurut dokter ada sumber informasi yang lebih, ya pempek kan nggak setiap hari gitu ya. Ada nggak bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ini? Karena kalau orang nonton TikTok, nonton apa buka Instagram atau YouTube, yang dicari itu pasti gosip gitu kan ya. Kalau nggak gosip apa yang lagi tren viral. Tapi kok kenapa kalau mau lihat informasi terkaitan dengan saya sebagai orang tua atau saya sebagai keluarga ketika keadaan darurat di rumah itu harus tahu. Nah kira-kira ada nggak itu ya? Saya juga pengen tahu. Saya suka nyari itu, tapi kadang-kadang nggak bisa dapat yang praktis. Di sini tuh akan selalu ada gitu ya. Bahwa ini informasi paling paling apa ya paling mudah dicerna kalau kita pengen tahu terkait dengan dunia kesehatan, terutama hal yang bisa diterapkan di rumah sebelum dibawa ke IGD. Ya kira begitu aja secara sederhana. Gak apa-apa kalau misalkan gak ada, gak apa-apa. Nanti kita bisa create apakah kita yang bisa memberikan misalkan di Instagram itu sifatnya betul udah beberapa edukasi sudah muncul, tapi nanti kita lebih simpelkan lagi misalnya hal yang mungkin yang dapat dilakukan di rumah. Eh, Ya, idealnya dibawa ke RS, terus kita terima gitu ya. Tapi kan dalam konteks pertolongan kita bicaranya, kita harus lakukan early, lebih awal, kemudian tepat. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kawan-kawan yang hadir. Saya lihat ada beberapa dari luar juga, Bapak Ibu yang dari luar PT BEM, terima kasih yang mau bergabung. Ini jumlahnya hanya 30 orang, jadi mungkin nanti informasinya lebih awal lagi, Mbak Ferin dan kawan-kawan, bahwa akan ada PMP gitu, sehingga kita harapkan terutama masyarakat itu bisa join. Kan PMP itu kan edukasi masyarakat kan, sehingga kita bisa share, kemudian kontak ke teman-teman yang mungkin berhubungan dengan misalkan eh, Ibu Priska, share langsung ke sekretarisnya misalkan. Ke teman-teman grup BMI melalui Mbak Sari atau Mbak Cindy,
sampaikan ke SBS kemana melalui sekretarisnya atau siapa, sehingga eh, apalagi disampaikan ke dokter Sita ini kan penting. Tidak hanya kita, kalau kita yang berkecimpung dalam kesehatan, oke lah, pastilah ya perlu ini. Tapi buat teman-teman kita di sana kan mereka yang menjadi target kita agar kita bisa membantu memberikan apa edukasi itu lebih baik lagi. Demikian, terima kasih Dokter Vita dan Mbak Perin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Gusti atas masukannya untuk kami semua. Mungkin boleh Dokter Sita kalau ada sumber informasinya tadi yang disampaikan Pak Gusti, saya persilakan. Oke, jadi untuk sumber informasi, sebenarnya untuk saat ini kan era media sosial ya Pak. Jadi tentu saja untuk informasi paling banyak dan paling cepat penyebarannya itu melalui sosial media. Tapi yang perlu kita ketahui juga untuk penggunaan sosial media sendiri itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi baik itu medis maupun non medis semuanya punya hak untuk mempunyai sosial media dan mengekspresikan dirinya di sana. Nah, itu sebenarnya yang harus di mana kita harus berpikir secara lebih kritis, di mana kita harus mempercayai mana sumber yang terpercaya untuk masalah medis, mana yang kita eh, cukup tahu aja dan harus kita lebih telaah lebih dalam. Kalau dari pendapat saya sendiri, untuk secara informasi-informasi medis, misalnya terutama ini yang paling sering itu biasanya orang tua yang muda, orang tua yang masih baru punya anak, itu biasanya masih sangat haus dengan informasi. Boleh kalau untuk mendapatkan informasinya boleh dari yang pertama itu website IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dia punya website yang update dan juga dia Instagramnya juga update. Untuk Instagramnya itu juga sangat informatif dan menggunakan bahasa awam, jadi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat luas. Lalu bisa juga mungkin di-follow dokter-dokter anak yang memang kredibilitasnya sudah eh, terbukti seperti itu kira-kira. Dan juga dari eh, ya media seperti Pempek ini salah satunya yang juga bisa menjadi sumber informasi kesehatan yang insya Allah terpercaya untuk masyarakat-masyarakat yang butuh informasi medis gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kepada diri kita masing-masing juga harus lebih kritis dalam menelaah yang mana informasi ya sumber sumber informasi yang bisa dipercaya, mana yang perlu ditelaah lebih lanjut lagi. Mungkin seperti itu, Pak ya. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Sita atas penjelasannya untuk kita semua. Sekali lagi, untuk Sobat Pempe ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan segera akhiri acara PMP seri ke-36 ini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Dokter Sita atas ketersediaannya untuk memberikan kita materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini terkait kegawat daruratan yang ada di GD, bagaimana penanganan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu sebelum membawa ke rumah sakit. Baik, untuk Sobat Pempek mungkin ada beberapa yang belum tahu, kita punya nomor khusus ya Dokter Sita untuk di bagian IGD. Nanti eh, untuk semua Sobat Pempek jika ada keadaan urgent ataupun mendesak, jika membutuhkan layanan kita instalasi gawat darurat, bisa menghubungi di 0813 66 66 kemudian 8443. Itu nomor IGD kita yang terupdate, teman-teman semuanya. Jika ada keadaan yang urgent, bisa langsung hubungi nomor tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Dokter Sita atas
Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Sita atas ilmunya. Juga terima kasih Pak Gusti sudah ikut join pada Zoom kita siang hari ini. Untuk semua seluruh PMP yang sudah ikut bergabung dari awal hingga akhir, kiranya ilmu ini bisa bermanfaat dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, PMP seri 36 sudah selesai. Terima kasih atas semuanya. Kita lanjut PMP seri selanjutnya. Ditunggu dengan tema yang lebih menarik. Kita akan ketemu lagi di bulan depan. Terima kasih, selamat siang. Ya, ya, makasih Dokter Sita, Mbak Perin, teman-teman ya.